Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion. Kami berharap agar renungan ini sungguh memberkati kehidupan kita hari lepas hari, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam kita melayani. Nah, di dalam 1 Petrus pasal kedua ini, Rasul Petrus kembali menasehati kita agar kehidupan kita tidak hanya bertahan untuk hidup sehari-hari saja, tetapi ada tujuan agung, yaitu penginjilan, memenangkan jiwa-jiwa. Kita tentunya tidak ingin ke surga sendirian, kita ingin mengajak, kita ingin teman kita, keluarga kita diselamatkan. Nah, hari ini Rasul Petrus mengajarkan kita untuk hidup saleh. 1 Petrus pasal kedua ayat 11 dan 12 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara sekalian, Rasul Petrus sungguh-sungguh ingin jemaat Tuhan yang pada waktu itu adalah pendatang, yang merupakan orang-orang yang minoritas, di mana mereka mungkin akan mendapatkan tekanan, mungkin sedang mendapatkan tekanan karena iman mereka. Ketika mereka berbuat baik sekalipun, tetap mendapat tekanan, dan Rasul Petrus menasehati mereka sungguh-sungguh untuk menjauhi keinginan daging. Ini tidak berbicara tentang masalah seksual dan kerakusan, tetapi yang memiliki arti yang lebih luas. Di dalam ayat pertama tadi, sebelumnya mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Rasul Petrus menginginkan agar jemaat Tuhan sebagai pendatang memiliki kehidupan yang memiliki integritas, memiliki kesalehan dalam kehidupan iman mereka. Karena Rasul Petrus tahu, ketika mereka berbuat baik sekalipun mereka mendapat tekanan. Mengapa saudara? Karena sebagai orang percaya kita mungkin dianggap aneh. Sebagai orang percaya kita mungkin dianggap berbeda dan melawan budaya pada saat itu. Sehingga nasihat ini dan juga bagi saudara dan saya, mungkin kita dalam keadaan minoritas. Mungkin kita dianggap aneh di sekeliling kita. Tunjukkan dengan kesalehan kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Sehingga alasan-alasan yang diungkapkan Rasul Petrus sungguh-sungguh terjadi, yaitu di ayat yang ke-12 mengatakan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, ketika kita dinasihati untuk hidup saleh, menjauhi kejahatan, menjauhi keinginan daging, dan memiliki kehidupan yang baik, bukan hanya untuk iman kita bertumbuh, untuk memuliakan Tuhan, tetapi tujuan utama adalah untuk membangkitkan manusia di sekeliling kita, musuh, teman, keluarga kita, untuk melihat perbuatan baik kita, dan mereka akan melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tujuannya adalah keselamatan jiwa mereka. Disitulah Rasul Petrus ingin menasihati, walaupun kita berada di tengah-tengah orang-orang yang bukan percaya, di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas tidak sepaham dengan kita, tunjukkan perbuatan baik. Dan mereka, ada waktunya Tuhan akan melawat mereka, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya, saudara sekalian, mari perjalanan iman kita dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, tetap kita memiliki kehidupan yang saleh, benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika pada waktunya orang akan melihat perbuatan kita sebagai teladan, perbuatan kita akan mengubahkan hidup mereka, mendatangkan keselamatan dalam jiwa dan hidup mereka. Saudara, pertanyaan saya buat saudara sebagai penutup adalah, perbuatan apa
yang sedang kita lakukan saat ini? Adakah perbuatan baik? Adakah kehidupan kita kedapatan saleh di mata Tuhan? Bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi untuk kebaikan orang-orang di sekeliling kita, agar keselamatan terjadi dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita perbaiki hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami saat ini boleh dinasihati, mungkin ditegur Tuhan, agar kami kembali kepada Engkau Tuhan, yang Kau kehendaki Tuhan. Mungkin saat ini kami mendapat tantangan, pergumulan Tuhan, tetaplah kami ingin hidup baik, hidup menjauhi keinginan daging, dan hidup sebagai umat yang saleh. Agar orang-orang boleh melihat ada Allah, ada roh Tuhan dalam kehidupan kami, dan mereka akan berbalik dalam kehidupan mereka dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tetap dimanapun kita berada, tetap hidup saleh untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.